Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Agil Narendar saat ini menjabat sebagai Kasubag Kepatuhan sekaligus dengan Kasubag Manajemen Risiko. Jadi rekan-rekan kan sudah ikuti webinar Sadari yang mana tiap minggu kita lakukan, dan ini kebetulan program dari holding Sadari itu Sadar Budaya Risiko yang sudah kita ikuti. Harapannya ini kita akan refreshment lagi gitu ya, refreshment webinar yang sudah kita ikuti kemarin. Jadi intinya itu adalah bahwa teman-teman ini harus sadar dengan budaya risiko, karena semua aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Jadi pertama-tama untuk mengenali resiko kita harus sadar dulu, atau paling tidak definisinya dulu, resiko itu apa sih gitu ya, Pak Eca, Pak Sarip, Bu Salsa, Bu Iren. Kalau kita tahu definisinya, maka kita akan tahu sebenarnya implementasinya itu harus seperti apa. Jadi risiko itu mengacu pada Permen BUMN itu adalah efek dari ketidakpastian yang berkaitan terhadap pencapaian sasaran. Risiko bisa terjadi jika ada sasaran. Jadi pertama tetapkan dulu sasarannya seperti apa. Contoh di dunia korporat gitu ya, di dalam PTPN 1 Regional 8 kita punya berbagai macam KPI. Ya, ada KPI BPHTP, ada KPI produksi, EBITDA dan lain sebagainya. Itu harus kita identifikasi resikonya. Program itu harus kita identifikasi kira-kira resikonya itu apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian sasaran. Mengacu pada teori bahwa resiko itu salah satunya itu kita harus melakukan risk assessment, mulai dari identifikasi resiko, kemudian evaluasi resiko, monitoring resiko, bahkan kita harus tetapkan treatmentnya seperti apa. Karena tidak semua resiko itu itu bisa diterima oleh perusahaan. Ya, risiko-risiko yang berada di atas selera risiko perusahaan itu harus dimitigasi, atau ditransfer atau ditolak, tergantung. Jadi misalkan kita sudah tetapkan selera risiko dan itu sesuai dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan selera, maka kita harus tetapkan treatmentnya. Umumnya yang ada di Regional 8 kita cenderung memakai mitigasi risiko yang kita buatkan program dan timeline 1 tahun Januari sampai dengan Desember, dan itu dimonitoring secara berkala terhadap semua implementasinya oleh risk owner. Jadi harapan saya ini hanya sebagian kecil dari seluruh teori risiko yang teman-teman ikuti pada saat webinar Sadari. Pelan-pelan kita dalami sendiri, kita pelajari. Kalau masih ada yang bingung, kita sharing di acara yang lebih lanjut next time gitu ya. Intinya belajar, terus berkarya, dan memperkuat budaya sadar risiko. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan sekalian. Kiranya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.